Terima kasih. Persiapan semua pelajar ini utusan Tuhan untuk peristiwa sejarah. Ini kerja dari persekutuan seluruh roh yang telah pergi dan mereka bersenyawa di dalam peristiwa ini. Bersama roh mereka kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Perarakan tadi itu menjadi pralambang ketika seluruh peradaban dikawal oleh banyak suku dan bangsa masuk ke gerbang hati kudus Yesus. Karena tujuan ke sini itu adalah memastikan Tuhan berdiri di atas tanah terdepan di mana matahari Tuhan bersinar dan agama Katolik dan agama Kristen bersinar di tempat ini, dan ini menjadi simbol dari perjalanan sejarah dan peradaban yang sudah dimulai. Kita dirikan saksi simbol dari momentum itu, yaitu patung hati kudus
Yesus. Baptis yang kita alami, baptis adat oleh Tuhan melalui para leluhur. Dan yang kedua adalah baptis gereja yang sudah, sehingga hari ini saya berdiri atas nama Yohanes. Tapi baptis pertama adalah global. Ya. Dan baptis pertama lagi yaitu baptis marga-marga. Baptis marga. Samilek dan perkumpulannya. Dan mereka menerima siapa saja yang datang ke tempat ini. Dan titik nol itu dimulai bersama-sama. Titik nol pemerintahan. Titik nol perdagangan. Mungkin di sini ada perwakilan orang Tionghoa. Ya. Titik nol perdagangan, bawa parang, kampak, sekop, kelambu, kain cita, ya, lampu petronas, semua mereka yang bawa ke tempat ini. Dan juga peradaban Mesiu yang ditemukan oleh orang Tionghoa lalu dibagikan ke seluruh dunia, sehingga ada enkelop dan double lock. Dan orang-orang timur yang dijadikan mitra oleh para pedagang untuk menembak burung kuning. Lalu mereka karena bunyi-bunyian itu disebut Puanem, manusia yang mengeluarkan bunyi. Ya. Tetapi Marin kemudian mengintegrasikan perbedaan Puanem itu dalam ikatan Marin Puanem. Jadi mereka tidak hidup berpisah dengan kita. Dan semua orang sudah bekerja. Mereka mempersembahkan jiwa raga. Mereka bukan kaum penikmat seperti kita sekarang yang sedang berburu kenikmatan mulai dari kabupaten. Dan barisan besar, kelompok besar penikmat akan datang ke sini. Tapi kelompok kecil yang mempersembahkan jiwa raga untuk hadirkan peradaban, hadirkan Tuhan di seluruh pelosok tanah ini. Itu adalah guru-guru, itu ada mantri-mantri dari Kei, karena dulu kita keuskupan Amboina, keuskupan di Tual sana, ya. Jadi mereka datang mempersembahkan hidupnya supaya perintah Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka muridku. Dan kita semua sudah jadi murid-murid ini. Jadi hari ini kita mendoakan bukan karena pesta Provinsi Papua Selatan, tapi melakukan refleksi dari titik nol untuk mengenang jasa orang yang tidak ada surat penghargaannya. Surat penghargaan kita kepada mereka adalah doa kepada Tuhan untuk menghormati mereka. Makanya tadi secara simbolik dari pintu gerbang kita ajak mereka semua bersatu, roh-rohnya bersatu datang ke sini untuk bersama-sama kami yang jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak, tapi moga-moga roh para pahlawan lebih banyak dari kita orang. Jadi itulah wujud kita mempersembahkan doa syukur dan doa para arwah, termasuk anak-anak Papua Selatan yang dulu berjuang, Martinus Torik dan kawan-kawan dari anak-anak Bovendiu. Paitu Agebu Kua juga terakhir saya bikin dia neces untuk masuk Jakarta, terbang dengan pesawat sendiri. Ya, mereka semua sudah tidak ada, dan hari ini kita bersatu, kita berdoa, mengucap syukur dari titik nol sampai titik Papua Selatan yang Jakarta hari ini akan ketok.
Mereka ketok pengesahan undang-undang. Kita mengetok doa syukur kepada Tuhan. Selamat berdoa. Terima kasih Pastor Sony yang akan memandu kita dalam doa. Berdoalah dan doakan semua orang tua dan siapa saja. Ingat mereka dalam wujud doa ini, supaya mereka tidak menjadi orang yang terabaikan dalam ingatan dan memori sejarah kita. Ingat mereka, berarti kita adalah manusia yang tahu budi, balas budi, dan tahu sejarah dari titik nol. Kita mulai. Ya, nanti setelah itu ada doa pembukaan Pastor Son. Dalam bahasa kita ada doa yang kita akan sampaikan. Doa Bapa kami, Salam Maria, dan kemuliaan. Itu kita punya doa, dan kami perkenankan pembawa doa dalam bahasa adat tanah ini untuk dimulai. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, marilah kita buka doa dengan tanda kemenangan Kristus. Ida ngedel sambanim gelo lebo tebo. Bapa kami, bo aliu bangai, bo kuma bangai, alkume salkume, mole gade, gal we, elelewiwe, kelelewiwe, papa, yuli papa, yuli papa, emage, kaika magepa, kayo, Salam Maria, pelapatime, ayo boboli, kaule, weame, tikem, klodi, Jobunakna, miapate, bona ligade, bona kai, ayoge, tam, kemuliaan, pukai palano, kai palane, pukai kai palane, yolami vivi, idang del sambanim gelo lebo tebo. Ya, itu tradisi yang sudah kita jalani, dan kita selanjutnya masuk dalam ibadah misa syukur dan doa para arwah. Terima kasih. Mari kita siapkan ratu. 2, 2, 1, dayung diarus. Taufan hidup yang ramai, di tengah taufan hidup yang ramai, bila terbawa arus. Kasihi dalam Tuhan, hari ini menjadi satu tanda yang penuh sukacita, yang menghubungkan sejarah masa lalu, yang kemudian membantu kita untuk memahami bagaimana rancangan Tuhan itu bukan suatu kebetulan. Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan umat manusia.
Tapi Tuhan juga memakai orang-orang yang penuh bakat, talenta, tapi juga kesanggupan dari hati nuraninya untuk melayani. Bertepatan dengan hari ini, dalam kuasa dan Tuhan, banyak orang yang kemudian dititipi rahmat oleh Tuhan untuk membantu proses yang sedang dimulai, yang dulu kurang lebih 20 tahun lalu dirintis oleh saudara kita, kakak Bapak John terkasih. Hari ini menjadi bukti sejarah bagi kita bahwa perjuangan itu menuai hasil. Maka pertama-tama sebagai orang beriman, pantas dan layak di hadapan Tuhan kita mengucap syukur. Karena hanya itu yang bisa kita berikan untuk Tuhan, ungkapan syukur atas penyertaannya, sehingga semuanya boleh berjalan dalam tataran kehendak Allah untuk menunjukkan tandanya bagi kita. Siang hari ini dalam suasana syukur kita menghadap Tuhan. Tapi mari terlebih dahulu kita mengosongkan pikiran kita. Kita memohon kekuatan Allah untuk merasuki hidup kita, membuka pikiran kita, tapi juga tinggal dalam relung hati kita masing-masing, supaya semua yang direncanakan Tuhan bagi kita benar-benar memperlihatkan keagungannya dalam hidup kita. Sebagai orang berdosa, kita juga mohon ampun atas segala kekurangan, kelemahan kemanusiaan kita. Kita juga mohon ampun atas dosa-dosa para pejuang, para leluhur, mereka yang mengabdikan hidupnya secara utuh untuk tanah ini, untuk perjuangan kemanusiaan. Mereka semua kita yakin berbahagia dari surga raya melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Kita hening sejenak. Saudara-saudari terkasih, mari kita membaharui diri kita dengan mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita berdoa bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik di surga, syukur pujian dan terima kasih kami lambungkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus atas izin hidup yang Kau berikan kepada kami sebagai hadiah cuma-cuma bagi kami manusia, atas segala rahmat, berkat dan cinta-Mu yang memungkinkan kami untuk senantiasa memandang Engkau dalam kemuliaan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami sebagian kecil orang-orang yang percaya kepadamu datang di hadapan hadirat-Mu memohon, semoga Engkau senantiasa membuka pikiran kami supaya sanggup mendengarkan firman-Mu, titah-Mu yang senantiasa membantu kami untuk memahami seluruh aspek kehidupan kami. Terutama semoga kami semakin hari semakin dikuatkan oleh sabda-Mu untuk lebih memahami tentang rancangan-Mu dalam kehidupan kami yang Engkau mulai dari para nabi dan kemudian putra-Mu Yesus, kemudian menyatu dalam hidup orang-orang yang menyerahkan diri seutuhnya dalam rencana dan kehendak-Mu. Tuhan, kami mohon bukalah pikiran kami supaya sanggup mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita menyanyi lagu antar bacaan. Mada Bakti nomor 214.
Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang tua, yang mati dihidupkannya. Mari kita bangkit berdiri mendengar Injil Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ada? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi tenang sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang